Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari pagi hari ini saya mengajak sama-sama kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, hari yang sangat luar biasa bagi kami. Kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan lewat kesempatan ibadah online ini, biarlah benar-benar kami mau mendapatkan pengampunan dan pengarahan dari Tuhan, supaya kami boleh hidup makin setia dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pelangi indah. Haleluya. Jadikan kami Tuhan pelangi indah di langit hidup sesama kami. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga di lembar hari hidupku. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalas
balut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikan ku pelangi indah di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Pelangi indah ya Tuhan, haleluya. Kami bawa rindu kami bawa hati kami ya Tuhan. Oh, jadikan kami pelangi indah, hujan berkat, haleluya. Haleluya, kerinduan kami Tuhan. Oh, terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami mau lebih dalam, dan kami mau menyatakan kerinduan kami, bawa kami ke sana ya Tuhan. Ajar kami setia, haleluya, haleluya. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, ini kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu kita mempersiapkan hati pikiran kita dan kita juga mengambil tempat yang terbaik biar melalui ibadah walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur dari hari lepas hari Engkau menuntun kami, bahkan sepanjang minggu dan sepanjang bulan dan tahun-tahun yang kami telah lewati. Dan pagi ini kami menundukkan hati kami dan kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dan Engkau urapi dengan roh-Mu, agar setiap pesan yang disampaikan sungguh merupakan isi hati-Mu. Jadikan hamba-Mu alat dalam tangan-Mu dan juru bicara-Mu, agar lewat kebenaran firman-Mu pagi ini setiap kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Tentu harapan saya kepada Bapak Ibu senantiasa dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan saya berdoa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Tetapi kita selalu menaruh percaya bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang masa. Untuk itu pada kesempatan pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menyadari bahwa hidup ini merupakan suatu proses perjalanan yang panjang. Hidup ini juga sekaligus menjadi petualangan yang hebat, khususnya bagi manusia yang hidup di tengah dunia ini. Seringkali juga kita melihat ada hal yang terjadi di dalam hidup ini. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup ini merupakan sekolah kehidupan. Tentu di dalam sekolah kehidupan ini kita belajar dari hari lepas hari, minggu berganti minggu, dan bulan terus berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Tentu proses ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai kita menutup mata. Inilah sekolah kehidupan yang harus kita jalani pribadi lepas pribadi, individu lepas individu, di seluruh lapisan dunia ini. Semua manusia pasti menjalankan proses kehidupan ini. Tentu hidup ini harus kita sadari sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh berperkara dan bergumul bagaimana kita menjalani sisa umur hidup kita ini dengan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu di dalam sekolah kehidupan ini pasti kita jalani pribadi lepas pribadi
Hal ini tidak bisa kita wakili oleh siapapun dan oleh apapun. Kita sendirilah yang harus melalui perjalanan memasuki sekolah kehidupan ini. Melalui sekolah kehidupan ini kita diajar bagaimana kita memaknai hidup secara benar. Dan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya menyadari tentu sebagai orang percaya kita harus membuka mata kita lebar-lebar, membuka hati kita untuk melihat dan mempelajari dan memaknai bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah kehidupan. Tentu dalam sekolah kehidupan ini banyak hal yang terjadi yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Hari besok, minggu depan, atau bulan depan, tahun depan, apa yang akan terjadi. Tetapi kita mau berkata bahwa kita percaya ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bahkan di dalam Alkitab sendiri mencatat dengan jelas. Firman Tuhan berkata dengan tegas bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal ini dikutip dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita menghayati dan kalau kita merenungkan ada Allah yang hidup, ada Allah yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, tentu kita belajar untuk mempercayai Dia di dalam segala keadaan. Sebab semua yang terjadi dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Tentu kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan menurut versi Tuhan. Menurut pandangan Tuhan. Menurut sudut pandang Tuhan, bukan menurut dari kacamata manusia atau diri kita sendiri. Tentu kebaikan yang Tuhan kerjakan agar manusia dikembalikan kepada rancangan semula. Seperti keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekolah kehidupan ini benar-benar sangat berharga. Sekolah kehidupan ini benar-benar sangat berharga, bahkan sangat tak ternilai. Sekolah kehidupan ini hanya berlangsung sekali dan tidak pernah terulang. Sama seperti manusia hidup hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Mahalnya sekolah kehidupan ini Bapak Ibu ditandai dengan beberapa hal. Pada kesempatan ini kita mau belajar. Dan kita mau masuk di dalam sekolah kehidupan ini dengan kurikulum yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Antara si A dengan si B dengan si C dengan si D, dan seterusnya tidak ada yang sama. Masing-masing kita itu memiliki kurikulum yang berbeda sesuai masuk rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mahalnya sekolah kehidupan itu ditandai dengan beberapa hal. Hal yang pertama,
kalau kita memasuki sekolah kehidupan, kita harus sabar dalam penderitaan. Kita harus sabar dalam penderitaan. Saya percaya bahwa manusia hidup pasti memiliki masalah. Tidak ada manusia yang hidup di bawah kolong langit ini tidak punya masalah. Baik itu dari orang yang kaya, berpendidikan, punya pangkat, punya gelar, bahkan punya aset sekalipun, manusia pasti diperhadapkan dengan namanya masalah. Sebenarnya masalah ini ada atau timbul agar manusia sadar bahwa manusia itu memiliki segala keterbatasan. Manusia memiliki segala kelemahan. Yang lebih penting dari semuanya itu, agar manusia tidak melupakan Allah. Kadang-kadang kalau manusia sudah hidup di dalam kenyamanan, hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam kesenangan dunia ini, bisa-bisa manusia itu melupakan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak ada menjadi ada, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita harus menghayati, jangan sampai kita dicambuk oleh Tuhan, baru kita mengingat Dia dan tidak melupakan Dia. Jadi sebenarnya ketika kita menghadapi masalah, kita harus benar-benar sadar dan jangan menaruh curiga kepada Tuhan, mengapa kita memiliki banyak masalah. Kita mau koreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita memiliki banyak persoalan? Tentu di tengah persoalan yang kita hadapi ini, kita mau berperkara dengan Tuhan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Dan kita percaya lewat masalah yang terjadi, pasti ada kontrol Tuhan yang sempurna selama kita hidup berkenan kepada Dia. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan ketika dia menghadapi persoalan, dan Tuhan pasti menolong. Dan orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu yang terkasih, dan jemaat yang aku kasihi di dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, jangan kita menuduh Tuhan sebagai oknum yang tidak adil kepada kita, seolah-olah kita menaruh curiga. Justru ketika kita menghadapi masalah, kita mau belajar melihat diri kita. Kita mau memperbaiki hidup kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kita mau tanggalkan, kita mau lepaskan, agar kita didapati oleh Tuhan sebagai pribadi yang tidak bercacat, tidak bercela. Justru seringkali masalah ini diberikan menjadi nutrisi jiwa kita, agar kita benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa menjalani hidup tanpa Tuhan. Tuhanlah yang harus menjadi tempat pelindungan kita. Tuhan yang harus menjadi tempat perhentian kita. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau.
Aku membutuhkan engkau sebab engkaulah kebutuhanku satu-satunya. Dan orang yang begini, dia akan belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun di tengah persoalan dan masalah. Dan orang yang demikian dia tidak takut. Karena dia tahu ada Allah yang hidup yang menyertai perjalanannya. Dan masalah ini membuat dia selalu berlindung kepada Tuhan. Dan bergantung kepada Tuhan secara penuh. Itu adalah poin yang pertama. Mahalnya sekolah kehidupan, kita harus sabar ketika kita di dalam penderitaan. Poin yang kedua yang harus kita goreskan dalam hidup kita adalah kita harus tekun di dalam doa. Kita harus tekun di dalam doa. Doa itu merupakan suatu dialog antara Allah dengan manusia. Jadi doa ini harus kita pahami bukan sekedar permintaan. Dari permohonan satu kepada permohonan yang lain dan seterusnya. Memang tidak salah di dalam doa itu pasti ada permohonan atau permintaan. Tetapi inti dari doa itu adalah sebuah dialog antara Tuhan dengan manusia. Di dalam dialog itu ada jalinan komunikasi yang intensif antara Allah dengan manusia. Dan di dalam doa itu manusia berusaha untuk mengerti kehendak Allah dan menemukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam doa kita harus belajar mengerti kehendak Allah untuk kita kenakan. Dan melalui doa inilah kita belajar sekolah kehidupan, ada Tuhan yang hidup, yang berdaulat atas kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita berdoa saat kita lagi banyak masalah. Kalau kita tidak punya masalah, kita tidak berdoa. Biasanya Bapak Ibu kalau orang tidak punya masalah, waduh dia nggak mau berdoa. Dia merasa aman, nyaman. Tetapi ketika dia punya masalah, dia baru ngotot cari Tuhan. Dia berdoa jam 10 malam. Dia tidur 2 jam, jam 12 dia bangun lagi, dia berdoa. Dia tidur 3 jam lagi, dia pasang alarm jam 3 pagi, dia berdoa lagi. Setelah jam 3 dia berdoa lagi jam 6 pagi. Dan seterusnya, dia ngotot cari Tuhan agar masalahnya ini selesai. Jangan sampai kita baru punya masalah, baru kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan saya percaya, tidak sedikit di antara kita yang berkeadaan demikian. Cari Tuhan itu, berdoa itu ketika lagi banyak masalah. Tidak ada masalah maka tidak berdoa. Dan pagi ini kita belajar bahwa doa itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Kita berdoa karena kita mau menemukan wajahnya. Kita berdoa karena hati kita hanya tertambat kepada Dia sebagai pusat kehidupan kita. Dan orang yang berdoa menunjukkan dia hidupnya bergantung kepada Allah. Dan orang yang bergantung kepada Allah, Allah menjadi pusat kehidupan itu sendiri. Doa harus menjadi kebutuhan hidup orang percaya, bukan beban. Doa itu harus menjadi sesuatu yang asik, sesuatu yang menggairahkan. Ada kehausan jiwa kita untuk kita bertemu dengan Tuhan setiap hari. Seperti yang seringkali disampaikan oleh Bapak Gembala, senior kita, pendeta
Dr. Eratus Sabdono, ayo 30 menit berdoa. Kurang lebih memasuki 1,5 bulan atau 2 bulan ini, beliau setiap pagi jam 5 pagi mengajak kita berdoa. Jam 5 pagi setiap hari, tidak ada libur. Jadi ini sesuatu yang bagus. Ingin merangsang jemaat bagaimana berdoa. Ingin merangsang jemaat bagaimana mencari Tuhan. Lewat doa-doa tersebut. Justru di dalam doa inilah kita menghayati kehadiran Allah. Ada urapan Tuhan yang kudus dari tempat yang maha tinggi menaungi dan mencengkrami hati pikiran kita. Sehingga ketika kita memasuki sekolah kehidupan ini, kita menjadi kuat dan tangguh karena Tuhan yang menopang kehidupan kita. Itulah hal yang kedua. Hal yang ketiga, mahalnya sekolah kehidupan ini ditandai dengan belajar mengucap syukur. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu yang tidak bisa kita prediksi. Kita tidak tahu 2 jam ke depan. Apalagi besok atau lusa. Apalagi minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tetapi lewat semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau belajar mengucap syukur kepada Allah. Seperti yang Paulus ajarkan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Yang berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita tahu ketika Rasul Paulus menulis kitab ini, ia sedang berada di dalam penjara. Jadi dia menulis kitab Filipi ini bukan di satu hotel atau di Starbucks. Apalagi ketika dia lagi rekreasi atau pariwisata di pergunungan yang indah. Kemudian Rasul Paulus mendapat inspirasi untuk menulis ayat ini. Tidak demikian. Ayat ini muncul ketika Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Dia dipenjara bukan karena melakukan dosa atau pelanggaran moral, tetapi dia dipenjara karena memberitakan Injil Kristus. Di sini kita belajar dari sosok hamba Tuhan ini, Rasul Tuhan ini, sekalipun fisiknya boleh terpenjara, tetapi hatinya meluap-luap dengan sukacita. Luar biasa, fisiknya boleh dipenjara, fisiknya boleh tertawan karena Injil Kristus, tetapi tidak mengurangi kebahagiaannya bersama Tuhan di dalam penjara. Sebab hidupnya bukan karena keadaan sekelilingnya, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal budi manusia, ada di dalam seorang rasul yang bernama Paulus ini. Tentu apa yang menjadi rahasia hamba Tuhan ini? Dia bisa bersukacita di tengah keadaan yang sedang menghimpitnya. Jawabannya sangat sederhana. Kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Mengapa Paulus bisa mengucap syukur sekalipun di tengah penjara? Rahasianya sederhana. Karena Rasul Paulus mengenal Allah yang hidup. Dia mengenal Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Dan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah. Satu-satunya Allah yang benar. Itulah yang Rasul Paulus percayai. Makanya ketika dia di dalam penjara. Itu tidak mengurangi kebahagiaannya. Karena dia tertambat kepada Tuhan.
Karena hatinya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan. Dan dia mengenal Allah yang benar. Bahkan Rasul Paulus bisa menghibur dan menguatkan serta menasehati orang-orang yang ada di dalam penjara. Berbanding terbalik dengan keadaan sekarang. Kalau ada orang yang masuk penjara, dia mukanya murung, dia stres, enggak nafsu makan. Kalau orang di dalam penjara biasanya pasti stres. Apalagi karena melakukan segala sesuatu yang melawan hukum. Seperti korupsi di penjara, memanipulasi uang perusahaan, atau menipu melarikan uang orang akhirnya di penjara. Pasti ketika dia di dalam penjara dia stres. Dia mengalami depresi. Akhirnya tidak nafsu makan. Bahkan dia malu kepada orang-orang yang mengenalnya. Tetapi ketika Paulus di dalam penjara, dia bisa memberikan penghiburan. Dia memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di luar penjara. Agar mereka tetap mengucap syukur kepada Allah di tengah aniaya yang harus mereka alami. Inilah rahasia sekolah kehidupan yang dijalani oleh Paulus. Dia mengucap syukur. Dia tidak bersungut-sungut kepada Allah. Kalau biasanya orang di penjara membutuhkan nasihat, membutuhkan dorongan, memberikan empati dan simpati agar dia bisa menjalani proses hukum ini dengan baik. Tetapi Rasul Paulus hebat. Dia pribadi yang hebat. Dia mengenal Allah yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami banyak masalah. Ayo kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita mengucap syukur sekaligus belajar untuk menemukan kehendak Tuhan dalam segala peristiwa yang sedang kita alami. Tentu kita mengucap syukur artinya kita tidak menyalahkan Allah. Namun kita menaruh percaya bahwa Dia itu Allah yang dapat kita percayai. Itu ciri orang yang mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur berarti kita tidak menyalahkan Allah. Justru kita mempercayai bahwa Dialah Allah yang hidup. Yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu, kita belajar mengucap syukur. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami. Dan saya percaya hari-hari ini semua orang pasti menghadapi banyak masalah. Apalagi di tengah COVID-19 ini. Keadaan semakin sulit. Justru banyak masalah. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang menaungi kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Sampai kesudahan zaman. Hal yang keempat atau rahasia yang keempat. Mahalnya sekolah kehidupan ini adalah. Kita percaya bahwa Dia itu setia. Kita percaya Allah itu setia. Dia pribadi yang setia. Sekalipun kita seringkali tidak setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak perlu kita ragukan sama sekali. Seringkali kita membuat Tuhan kecewa. Kita membuat Tuhan berduka cita dengan berbagai hal yang kita lakukan. Baik yang kelihatan mau yang tidak kelihatan. Namun Dia setia. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Bahkan pemazmur Daud menggambarkan hal ini dalam mazmurnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Allah itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Tuhan itu sepanjang masa. Asal ketika kita di dalam lembah kekelaman, di dalam kesulitan, di dalam persoalan, kita lihat ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur aku. Tuhanlah yang menjadi tempat pelindungan kita, gunung batu kita, tempat perteduhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun Tuhan itu setia, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan garansi bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan mengalami kesulitan. Justru Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi janji Tuhan bagi kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ini kabar baik. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita mengalami masalah hari ini, kita percaya itu menjadi vitamin jiwa kita yang untuk menyempurnakan karakter kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Penyertaannya bagi kita sampai kesudahan zaman. Jangan kita meragukan kasih setia Tuhan. Jangan kita meragukan penyertaan Tuhan. Sekalipun hari ini kita di tengah keadaan yang sulit. Tetapi percayalah, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Hal yang kelima, kita percaya. Jangan bertanya sampai kapan ya Tuhan. Nah, ini seringkali ketika orang banyak masalah, banyak kesulitan, banyak persoalan, ini yang selalu muncul. Tuhan berapa lama lagi? Aku sudah tidak sanggup. Aku sudah tidak kuat. Ini biasa yang diungkapkan oleh orang-orang ketika mengalami persoalan yang sangat berat. Tetapi sebagai orang percaya kita hari ini mau belajar. Ketika seseorang dalam masalah yang banyak, kita orang selalu berusaha bagaimana memperoleh jalan keluar dari masalah itu. Dan berkata, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Justru dalam persoalan yang harus kita persoalkan bukan jalan keluarnya. Melainkan karakter apa yang dihasilkan lewat persoalan itu sendiri. Justru kita mau belajar lewat pengharapan itu. Apa masuk kehendak Tuhan lewat peristiwa itu. Kita ingin melihat kenapa hal ini terjadi. Kita mau belajar untuk menemukan agar karakter kita disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Jangan tanya Tuhan berapa lama lagi. Tetapi semuanya Tuhan sedang membalut hati kita. Tuhan sedang menenun hati kita. Agar kita menjadi manusia-manusia yang agung. Yang memiliki karakter seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri pun ketika dia dicobai di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus dicobai di Taman Getsemani, dia juga berdoa dalam pergumulan yang berat. Di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Bapa. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Tetapi kehendakmu yang jadi. Kita pun di tengah keadaan yang sulit, persoalan yang banyak kita berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak kita. Agar lewat masalah tersebut kita menemukan Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi seorang yang kuat dan tangguh menghadapi segala sesuatu. Yang terakhir atau langkah yang terakhir, mahalnya sekolah kehidupan.
Semua akan selesai pada akhirnya. Tidak ada masalah yang tidak ada ujungnya. Semua masalah akan berakhir. Seperti ada pepatah mengatakan badai pasti akan berlalu. Kita percaya masalah apapun yang sedang kita alami hari-hari ini pasti ada ujungnya. Pasti ada endingnya. Pasti ada akhirnya. Ketika seseorang menutup mata. Sebelum kita menutup mata, kita mau belajar untuk senantiasa hidup di dalam kesucian, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Supaya ketika kita menutup mata, Tuhan menerima kita di kemah abadi, langit baru dan bumi yang baru. Dan semua pesta dunia ini dengan segala keindahannya akan berlalu. Tidak ada pesta yang tidak berlalu. Semua akan berlalu seiring perjalanan waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan engkau hanyut di dalam masalah dengan kesulitan yang sedang kita alami. Tetapi biarlah hatimu tertambat kepada Tuhan. Dan engkau berharap hanya Tuhanlah yang menjadi perisai dan gunung batu kita. Untuk menjalani sisa hidup kita di hari-hari akhir ini. Biar lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita semua diberkati. Saya percaya Bapak Ibu diberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Engkau melihat Tuhan di antara kami, ada banyak masalah di depan kami yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami tetap menaruh percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, kesanggupan dan kemampuan untuk menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Ajar kami menemukan kehendak-Mu Tuhan lewat peristiwa masalah yang sedang kami alami. Biar melalui masalah yang kami hadapi hari ini, kami sadar ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami. Dan kami belajar menaruh percaya kepada Engkau di dalam segala perkara. Bahkan di dalam segala hal, bahwa Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan kami percaya pertolongan kami sesungguhnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau hari ini anak-anak-Mu di dalam kesulitan yang berat Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu. Aku mohon anugerah-Mu atas mereka. Engkau tolong mereka. Engkau jamah, Engkau baharui mereka. Biar mereka mendapat jalan keluar sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Agar melalui penyelesaian masalah yang mereka hadapi, biar nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terluka Engkau balut hatinya. Yang memiliki kesulitan ekonomi Tuhan tolong. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu pada kesempatan pagi ini. Dan materaikan kebenaran-Mu dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa. Kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita ke atas dan kita mau menerima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita semua dan masuk di dalam kemuliaannya. Mari kita yang dipercaya dan diberkati, kita berkata amin. Amin.